Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Kalam, Kupas Alkitab Selasa malam. Dan pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal 25 ayatnya yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah dunia yang semakin bergerak cepat ini, orang-orang bekerja dengan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Mereka bekerja untuk mencapai sesuatu yang mereka cita-citakan. Mereka membeli motor, mereka membeli mobil, tempat tinggal, biaya pengobatan, asuransi, dan lain sebagainya. Mereka dituntut Bapak Ibu sekalian untuk bekerja secara luar biasa demi memenuhi semua target-target itu. Sehingga serasa bahwa 7 hari yang telah ada dalam kehidupan manusia, 7 hari yang telah diberikan dan diciptakan oleh Allah, itu terasa kurang. Nah Bapak Ibu sekalian, realitas ini mengkondisikan manusia untuk terus-menerus hidup dalam siklus yang demikian, begitu ya. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, bahkan sampai subuh, Bapak Ibu sekalian, mereka bekerja secara luar biasa untuk mencapai tujuan dan target-target semua itu. Profit-profit ada dalam daftar kehidupan mereka. Dan tanpa disadari, mereka terus bergerak, mereka terus berjalan dan menghidupi perjalanan kehidupan mereka tanpa sebuah perhentian atau yang dinamakan dengan sabat. Ya, seperti kalau bisa digambarkan, mereka bekerja seperti layaknya mesin, Bapak Ibu sekalian, yang terus beroperasi demi mencapai tujuan dari hasil produksi ataupun target-target tertentu dari perusahaan itu. Sehingga mereka jarang sekali untuk punya waktu sendiri, punya waktu bahkan mungkin bersama keluarga, atau mungkin mereka juga akhirnya mengabaikan waktu berelasi dengan Tuhan. Fenomena-fenomena ini tidak hanya terjadi di dalam orang-orang di luar Tuhan, tapi bisa jadi juga sedang dihadapi oleh banyak anak Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, Imamat pasal 22 mengajarkan sebuah kebenaran yang bagi orang sekarang mungkin dianggap aneh, bahkan mungkin mengejutkan, begitu ya. Karena pada Imamat 25 ini diajarkan prinsip sabat, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam aturan sabat dari orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian lama, maka siklus sabat itu bisa dikatakan ada siklus mingguan dan ada siklus tahunan. Siklus mingguan itu adalah mereka pada hari ke-7, mereka pasti sabat berhenti dari segala aktivitas pekerjaan mereka. Sedangkan pada Imamat 25 ini menjadi siklus tahunan yang tidak hanya berlaku bagi waktu ataupun kehidupan pribadi orang-orang saat itu, tapi juga berlaku dan diperluas sampai kepada sabat terhadap tanah, gitu ya. Jadi ada sabat untuk diri mereka sendiri dan juga ada sabat bagi tanah, gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, perlakuan ini Bapak Ibu sekalian yang diberikan kepada yang diberikan sabat untuk tanah itu terjadi setiap 7 tahun, gitu ya. Setiap tahun ke-7, gitu. Jadi 6 tahun mereka boleh bekerja, mereka boleh untuk menabur, mereka boleh untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Tetapi tahun ke-7 tanah itu harus mendapatkan perhentian. Nah Bapak Ibu sekalian, menarik ya. Jadi tidak hanya manusia yang berhenti, tetapi juga tanah itu diperlakukan hampir sama, yaitu tanah juga harus mendapatkan perhentiannya, gitu ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa ini setiap momen-momen sabat itu adalah penghormatan kepada Allah. Kalau seseorang anak Tuhan sabat, berarti dia menghormati relasinya dengan Allah. Dan ketika orang-orang saat itu memperlakukan sabat kepada tanah, maka
mereka juga sedang menghormati ciptaan Allah, bukan untuk dieksploitasi, bukan untuk dikulas secara habis-habisan, tetapi mereka juga melihat bahwa ciptaan Allah ini adalah pemberian Allah yang harus dikelola dengan bijak. Nah, masalahnya hari ini Bapak Ibu sekalian, kenapa bumi menjadi semakin hari semakin kacau iklimnya, ya? Kenapa akhirnya situasi dunia iklimnya tidak menentu, cuaca menjadi sangat tambah hari tambah panas dan lain sebagainya? Karena inilah ulah dari manusia, ya, yang rakus, yang serakah dengan segala hal-hal yang mereka inginkan, sehingga melupakan bahwa tanah ataupun bumi ini itu adalah pemberian Allah yang harus dikelola dengan bijak. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan kepada umat Israel saat itu bahwa setiap siklus mingguan, hari ke-7, kamu sabat. Dalam artian kamu memiliki waktu pribadi, relasi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada tahun yang ke-7, tanah yang kamu kelola, pekerjaanmu itu juga harus mendapatkan sabat. Supaya kamu terus diingatkan bahwa ini tanah adalah pemberian Allah, sehingga Allah mau kamu mengelolanya dengan bijaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, sabat itu penting, ya. Kita bisa tarik dua implikasinya, bahwa yang pertama kepada diri kita sendiri, bahwa kita harus punya waktu intimasi pribadi dengan Tuhan, ya, karena Tuhan merindukan itu semua. Yang kedua adalah kita harus menjaga pemberian Allah dalam hidup kita. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bumi kita, tanah kita, gitu ya. Setiap upaya penghijauan dan lain sebagainya itu harus kita support demi menyelamatkan bumi ini dari segala hal-hal yang sikap keserakahan dari umat manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sabat itu menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya, karena itu merupakan sebuah penghormatan kita kepada Allah, menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dan menghargai setiap pemberian yang Allah nyatakan bagi setiap kita. Allah menuntut kita untuk taat dan patuh kepada setiap perintah yang Ia berikan, sehingga dampak positif itu tidak hanya kita rasakan secara pribadi, tetapi juga bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Setiap kami boleh belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan tentang pengajaran hari Sabat. Kiranya Tuhan, 6 hari Tuhan telah memberikan kami waktu untuk bersama-sama bekerja, mencari keuntungan, mencari berkat dari setiap usaha yang telah kami lakukan. Kiranya pada hari yang ke-7, kami juga boleh memprioritaskan Tuhan. Kami boleh datang beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pengajaran dari Alkitab tentang sabat untuk tanah, kami juga diingatkan bahwa bumi ini adalah ciptaan Allah. Setiap berkat yang Tuhan berikan itu bukan untuk kami kuras secara habis-habisan, tetapi kami harus kelola dengan bijak untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Kami akhiri kalam kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai kehidupan kami berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.